Kiai Ageng Basyariah memiliki nama kecil Raden Mas Bagus Harun. Ia merupakan putra dari Adipati Ponorogo, Ki Ageng Nalajaya. Raden Mas Bagus Harun tumbuh menjadi sosok tokoh besar yang memiliki nasab mulia. Darah walinya mengalir dari Sayyid Maulana Malik Ibrahim, seorang wali tersohor yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia juga berdarah biru dari leluhurnya yang pendiri Kerajaan Mataram Islam, Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Meski termasuk golongan ningrat, Raden Mas Bagus Harun lebih banyak menghabiskan masa mudanya untuk nyantri. Ia menimba ilmu kepada Kiai Ageng Muhammad Besari di pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari, Ponorogo. Kepada sang guru, Raden Mas Bagus Harun mempelajari ilmu syariat, tauhid, tasawuf, hingga tarekat. Berkat kecerdasan, kealiman, dan ketawaduannya, beliau menjadi murid kinasih dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Tak hanya itu, ia juga dinikahkan dengan putri pertama sang guru yang bernama Nawang Wulan. Dan dari sinilah hubungan antara Raden Mas Bagus Harun dan Kiai Muhammad Besari terjalin dengan erat. Sejarah Sewulan. Tahun 1742 Masehi, pada masa kepemimpinan Mataram Sri Susuhunan Pakubuwono II, terjadi pemberontakan besar yang dikenal dengan sebutan Geger Pacinan. Kala itu, terjadi pemberontakan yang ditengarai munculnya konflik antara warga Tionghoa dan VOC. Kejadian ini kemudian merembet menyerang keraton yang dipimpin oleh Sunan Kuning. Akibatnya, tahta Mataram jatuh ke tangan Sunan Kuning dan Pakubuwono II terpaksa melarikan diri ke Mancanagari Timur. Pergi dari tanah kekuasaannya, Pakubuwono II kemudian menghadap Kiai Ageng Muhammad Besari dan menyampaikan maksud meminta perlindungan. Ia juga meminta dukungan kekuatan untuk merebut kembali tahtanya di Mataram. Mendengar permohonan tersebut, Kiai Ageng Muhammad Besari menugaskan Raden Mas Bagus Harun untuk menghantarkan Sunan Pakubuwono II kembali ke Mataram serta memadamkan pemberontakan Sunan Kuning. Atas keberanian, kecerdasan, kecerdikan, serta kehebatan politiknya, Raden Mas Bagus Harun berhasil melawan Sunan Kuning dan mengembalikan tahta Sunan Pakubuwono II. Berkat suaka politik tersebut, Pakubuwono II menghadiahi tanah perdikan Tegalsari, Ponorogo, dan Sewulan, Madiun sebagai kawasan bebas pajak dan dilindungi kerajaan. Setelah berguru pada Kiai Ageng Muhammad Besari, Raden Mas Bagus Harun atau Kiai Ageng Basyariah menetap di Desa Perdikan, Sewulan, Madiun. Beliau mendirikan masjid dan pondok pesantren untuk mensyiarkan agama Islam. Hal ini membuat banyak masyarakat di sekitar Madiun dan Mataram yang berdatangan memohon izin untuk tinggal dan menimba ilmu di sana. Terus mendakwahkan dan membesarkan Islam, dua sosok tokoh besar ini, Kiai Ageng Muhammad Besari dan Kiai Ageng Basyariah, menurunkan banyak tokoh-tokoh hebat di Indonesia, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid Hashim, Gubernur Jawa Timur Dr. Randal Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI, Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Haji Emil Elestianto Dardak, Menteri Sosial Republik Indonesia Dr. Insinyur Hajah Tri Risma Harini MT, Irjen Polisi Purnawirawan Anang Syarif Hidayat. Tak hanya itu, keturunan kedua kiai ini juga menjadi tokoh-tokoh agama besar, di antaranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Ghafur Mantenan, Kiai Haji Dimyati Romli, Kiai Haji Raden Mas Hadi Prawira Negara, Kiai Haji Diauddin Azam Zami, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang dikenal Gus Baha, dan Kiai Haji Agus Muhammad Ikdam Khalid atau yang dikenal dengan Gus Ikdam. Terus menempuh jalan dakwah dan membesarkan Islam, keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari dan Kiai Ageng Basyariah mendirikan ribuan pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya adalah
perjuangan dakwah Kiai Ageng Muhammad Besari dan Kiai Ageng Basyariah terus menyala. Kemuliaan selalu melingkupi dzurriyyah ini hingga setiap generasi. Tak henti menyebarkan dakwah Islam dalam semangat membangun bangsa dan tak pernah padam.